warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Makfirah dengan NIM 2101852, Prodi Sistem Informasi Universitas Maliku Saleh. Di sini saya akan meringkas mata kuliah Sistem Operasi dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-6. Langsung saja ke pertemuan pertama. Konsep dasar dan sejarah perkembangan sistem operasi. Konsep dasar sistem operasi. Sistem operasi adalah sekumpulan program kontrol atau alat pengendali yang secara terpadu bertindak sebagai penghubung antara komputer dengan pemakainya. 3 pengertian sistem operasi. Yang pertama, sebagai pelaksana perintah. Yang kedua, sebagai pelaksana tata olah aplikasi. Dan yang ketiga, sebagai pengelola sumber daya. Tujuan sistem operasi. Sistem operasi membuat komputer menjadi lebih mudah dan nyaman untuk digunakan. Sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer untuk digunakan secara efisien. Sistem operasi harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengembangan yang efektif menjadi penerapan fungsi tanpa mengganggu layanan yang sudah ada. Yang selanjutnya, fungsi sistem operasi. Yang pertama, membentuk sistem file. Yang kedua, menjalankan program. Dan yang ketiga, mengatur penggunaan alat-alat yang berhubungan dengan komputer. 3. Sejarah sistem operasi terdiri dari A. Operasi open shop, operasi langsung melalui switch elektrik pada komputer. B. Operasi driven shop, admin mengelompokkan job berdasarkan jenis program dan dieksekusi sesuai jenis program yang dikoding melalui puncut cut secara sequence. C. Operasi offline, job yang dieksekusi akan disimpan dalam media offline sebelum dieksekusi komputer. D. Operasi penampung atau buffer operation. E. Operasi spool, bertindak sebagai buffer dan mampu menerima proses meskipun belum dikerjakan, contohnya printer. F. Operasi multi tata olah tumpukan atau batch multiprogramming operation. G. Operasi berbagai waktu atau time sharing. H. Operasi olahan segera atau real-time programming operation. Kelas sistem operasi. Yang pertama, kelas pemakai tunggal. Kelas kedua, operasi berbentuk tumpukan. Kelas ketiga, operasi olahan segera atau real-time. Kelas keempat, operasi multiproses. Kelas kelima, operasi berbagai waktu dan multiprogramming. Kelas keenam, operasi tersebar. Yang keempat, faktor sistem operasi. Yang pertama, faktor prosesor atau single multiprosesor. Kedua, faktor pemakai yaitu single user atau multi user. Yang ketiga, faktor waktu kerja yaitu offline atau online. Yang keempat, faktor modus pekerjaan yaitu batch atau real time. Yang kelima, faktor gabungan faktor. Pertemuan kedua, skema dasar sistem komputer dan perangkat lunak. A. Perangkat lunak atau hardware. Perangkat lunak atau hardware adalah komponen fisik komputer yang terdiri dari rangkaian elektronika dan peralatan mekanis lainnya. Pada abstraksi tingkat atas terdiri dari 4 komponen yaitu pemroses atau prosesor, yang kedua memori utama atau main memory, yang ketiga perangkat masukan dan keluaran device, yang keempat interkoneksi antar komponen yaitu user interface, device, atau controller. A. Sumber daya perangkat keras. Sumber perangkat keras terdiri dari 1. Pemroses atau prosesor, yaitu komponen komputer yang bertugas untuk mengolah data dan melaksanakan berbagai perintah. Pemroses terdiri dari A. Bagian ALU arithmetic logic unit untuk komputasi beberapa operasi-operasi aritmatika dan logika. B. Bagian CU atau control unit untuk pengendalian operasi yang dilakukan oleh sistem komputer. C. Register-register untuk membantu pelaksanaan operasi dan
sebagai operan-operan dari operasi yang dilakukan. Yang kedua, memori. Memori berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan program. Terdapat beberapa tipe memori. Yang pertama, register. Yang kedua, memori cache. Yang ketiga, memori kerja. Yang keempat, disk magnetik. Yang kelima, disk optik. Dan yang terakhir, tape magnetik. Yang ketiga, perangkat masukan atau keluaran. A. Komponen mekanik, yaitu perangkat itu sendiri. B. Komponen elektronik, yaitu pengendali perangkat berupa chip controller. Pengendalian perangkat atau device adapter. Terdapat dua macam pengendali alat. Yang pertama, penggerak alat atau device controller. Yang kedua, pekerja alat, yaitu device driver. Struktur I atau O interrupt. I atau O device kecepatan rendah. B. Struktur DMA. I atau O device kecepatan tinggi. DMA dibagi menjadi third party DMA dan first party DMA. Yang keempat, interkoneksi antar komponen. Interkoneksi antar komponen disebut galur atau jalur bus yang terdapat pada mainboard atau bus terdiri dari tiga macam. Yang pertama, bus alamat atau address bus satu arah 16, 20, atau 24 jalur. Yang kedua, bus data atau data bus, yaitu dua arah 8, 16, 32 jalur. Yang ketiga, bus kendali atau kontrol bus, dua arah 4 sampai dengan 10 jalur. Signal bus kendali antara lain memory read, memory write, I atau O read, yang terakhir I atau O write. Mekanisme pembacaan. Untuk membaca data suatu alokasi memori, CPU mengirim alamat memori yang dikehendaki melalui bus alamat, kemudian mengirim sinyal memory read pada bus kendali. Sinyal memory read memerintahkan ke perangkat memori untuk mengeluarkan data pada lokasi tersebut ke bus data agar dibaca oleh CPU. Interkoneksi antar komponen membentuk jenis koneksitas yang populer antara lain yaitu ISA, VSA, PCI, dan yang terakhir AGP. Tingkatan konsep komputer terdiri dari A. Diagram blok atau tertinggi, B. Arsitektur, C. Transfer register, D. Rangkaian saklar, E. Elektronika atau yang terendah. Kerja komputer. Kerja komputer pada tingkat konsep antara lain A. Tingkat konsep diagram blok berlangsung sebagai lalu lintas informasi di dalam dan di antara blok pada sistem komputer. B. Tingkat transfer. Tingkat transfer register kerja komputer berlangsung melalui pemindahan rincian informasi di antara register. C. Tingkat konsep saklar. Kerja komputer yang berlangsung dalam bentuk terputus dan komputer terhubungnya berbagai saklar elektronika di dalam sistem komputer. Kerja komputer pada fungsi komputer terdiri atas kegiatan masukan, catatan, pengolahan, dan keluaran. Kerja komputer pada rekaman, yaitu sekelompok satuan data direkam ke dalam alat perekaman dalam bentuk berkas data. Yang kedua, tata olah direkam ke dalam alat perekam dan membentuk berkas tata olah. B. Perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software merupakan komponen non-fisik berupa kumpulan program beserta struktur datanya. Program adalah sekumpulan data instruksi yang disusun sedemikian rupa untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah tertentu sesuai dengan kebutuhan. C. Siklus instruksi. Untuk memproses instruksi dilakukan melalui dua tahap. Yang pertama, mengambil instruksi. Yang kedua, mengeksekusi instruksi. Interrupt. Suatu sinyal dari peralatan luar atau permintaan dari program
Penyebab interrupt yaitu program atau division by zero, I atau O, timer kuantum pada round robin, dan kegagalan hardware. Trap. Software generate interrupt disebabkan oleh kesalahan atau karena permintaan user. Siklus instruksi. Mulai mengambil instruksi berikutnya, eksekusi instruksi tersebut, dan selesai. Oke, sekarang kita lanjut ke pertemuan 3. Sistem manajemen file. Sasaran dan fungsi sistem manajemen file. Sasarannya memenuhi kebutuhan manajemen data bagi pemakai, menjamin data pada file adalah valid, optimasi kinerja, menyediakan dukungan masukan atau keluaran beragam tipe perangkat penyimpanan, dan yang terakhir meminimalkan potensi kehilangan data. Fungsi manajemen file. Beberapa fungsi yang diharapkan dari pengelolaan file adalah penciptaan, modifikasi, dan penghapusan file, mekanisme pemakai file secara bersama, kemampuan backup dan recovery untuk meminimalisasi kehilangan karena kecelakaan atau dari upaya penghancur informasi. 3. Konsep sistem file. Abstraksi penyimpanan dan pengambilan informasi di disk. Abstraksi ini membuat pemakai tidak dibebani rincian cara dan letak penyimpanan informasi dan serta mekanisme kerja perangkat penyimpan data. 4. Pandangan file, yaitu penamaan, tipe, atribut, perintah, manipulasi, dan operasi. 5. Direktori. Direktori merupakan file yang dimiliki sistem untuk mengelola struktur sistem file. File direktori merupakan file berisi informasi-informasi mengenai file-file yang termasuk dalam direktori itu. Yang keenam, share file adalah file yang tidak hanya diaju oleh satu direktori, tapi juga direktori oleh direktur lain. Sistem file tidak lagi berupa pohon melainkan DAG. Yang ketujuh, sistem akses file, yaitu cara akses perangkat penyimpanan. 8. Organisasi file. Terdapat 6 organisasi dasar. Kebanyakan organisasi file sistem nyata termasuk salah satu atau kombinasi kategori-kategori ini. 6 organisasi atau pengaksesan dasar adalah sebagai berikut. A. File pool. B. File sequence. C. File sequence berindeks. D. File berindeks majemuk. E. File berhash. F. File bercincin. Oke, sekarang kita lanjut ke pertemuan 4, yaitu teknologi dan algoritma penjadwalan disk. 1. Magnetik. Magnetik merupakan penyimpan sekunder berbentuk bundar dengan dua permukaan magnetik. Penggerak disk berupa motor drive yang menggerakkan disk dengan kecepatan tinggi kurang lebih dari 60 putaran per detik. Kegiatan baca tulis dilakukan read-write head yang diletakkan di atas piringan. Kepala baca tulis sangat sensitif terhadap guncangan yang dapat menyebabkan disk rusak. Ruang rekam terbagi atas beberapa trek lintas dan tiap lintasan dibagi menjadi 2. Jenis head dibedakan menjadi 2, yaitu fixed head menempati tiap-tiap trek satu head, sehingga mempercepat proses pembacaan dan perekaman. Moving head hanya memiliki satu head yang berpindah-pindah mengakses dari satu trek ke trek lainnya. Teknologi hard disk. Beberapa teknologi hard disk antara lain yaitu shock protection system, safe monitoring, analysis and reporting, solid state disk, magnetor sensitive, partial response maximum like hot swap, plug and play ATA,
Environment Protection Agency, Error Correction Code, dan yang terakhir Auto Transfer. 2. Pengaksesan disk. Waktu akses adalah waktu yang diperlukan oleh kepala baca untuk menulis atau membaca isi sektor. Terdiri dari 4 komponen waktu. Yang pertama, waktu cari, yaitu waktu untuk mencapai lintas atau silinder yang dikehendaki. Yang kedua, waktu mantap, yaitu waktu untuk hulu tulis baca menjadi mantap di lintas atau silinder. Yang ketiga, waktu latensi, waktu untuk mencapai hulu tulis baca. Dan yang terakhir, waktu salur, yaitu waktu untuk menulis atau membaca isi sektor, serta gabungan waktu yaitu waktu inquiry dan waktu pemutakhiran atau pergantian. Rumus pengaksesan hard disk. Rumus menghitung waktu cari Tn, yaitu Tn sama dengan B titik N tambah S. Keterangannya, Tn yaitu waktu cari, B yaitu waktu yang diperlukan untuk melewati satu lintas, N banyaknya lintas atau silinder yang akan dilewati, S waktu untuk mencapai hulu tulis baca. Rumus menghitung rata waktu cari T dalam kurung rer yaitu sama dengan W kurang 1 per W kali S tambah B dalam kurung W tambah 1 per 3. Keterangannya, W yaitu banyaknya lintas disk atau disket, B waktu yang diperlukan untuk melewati satu lintas, dan yang terakhir S waktu mantap tulis baca. Lanjut, rumus menghitung rata waktu latensi, yaitu R per 2 kurang R per 2M. Dengan keterangan, R yaitu waktu rotasi, M yaitu banyak sektor per lintas. Di dalam waktu salur kita kenal terdapat dua waktu, yaitu waktu baca R per M dan waktu tulis R. Rata waktu inquiry sama dengan M tambah 1 per 2M. Rata waktu permutakhiran sama dengan 3M tambah 1 per 2M. Pengaksesan lintas disk pada sistem multi-tata olah. Terdapat 7 pengaksesan algoritma pengaksesan disk. Yang pertama, algoritma pertama tiba dilayani atau PTPD. Yang kedua, algoritma pickup. Yang ketiga, algoritma waktu cari terpendek dipertamakan atau WCTD. Yang keempat, algoritma loop. Yang kelima, algoritma circular loop. Yang keenam, algoritma scan. Dan yang ketujuh, algoritma circular scan. Sekarang lanjut ke pertemuan 5 dan 6, yaitu proses dan penjadwalan proses. 1. Penjadwalan proses. Penjadwalan merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan proses harus berjalan, kapan, dan berapa lama proses itu berjalan. A. Tujuan penjadwalan: supaya semua pekerjaan memperoleh pelayanan yang adil, supaya pemakaian prosesor dapat dimaksimumkan, supaya waktu tanggap dapat diminimumkan berupa waktu tanggap nyata dan waktu tanggap maya, supaya pemakaian sumber daya seimbang, turnaround time, waktu sejak programming masuk ke sistem sampai proses selesai, efisien, proses tetap dalam keadaan sibuk, tidak menganggur, dan yang terakhir, supaya terobosan throughput dapat dimaksimumkan. Tipe-tipe penjadwalan. Penjadwalan yang pertama, penjadwalan jangka pendek, yaitu bertugas menjadwalkan alokasi pemroses di antara proses-proses ready di memori utama. Penjadwalan dilakukan setiap terjadi pengalihan proses untuk memilih proses berikut yang harus dijalankan. Yang kedua, proses jangka menengah, yaitu proses status ready, running, waiting, dan ready. Yang ketiga, penjadwalan jangka panjang, yaitu penjadwal ini bekerja terhadap antrian batch
dan memiliki batch berikutnya yang harus dieksekusi. Batch biasanya adalah proses-proses yang dengan pengguna sumber daya yang intensif, yaitu waktu pemroses memori, perangkat masukan atau keluaran. Program-program ini berprioritas rendah digunakan sebagai pengisi agar pemroses sibuk selama aktivitas job interaktif rendah. 2. Teknik penjadwalan prosesor. 1. Kategori penjadwalan prosesor. A. Tanpa prioritas tanpa preemsi. B. Dengan prioritas tanpa preemsi. C. Tanpa prioritas dengan preemsi. D. Dengan prioritas dengan preemsi. 2. Teknik penjadwalan prosesor. A. Penjadwalan itu satu tingkat. B. Penjadwalan multi tingkat. 3. Teknik penjadwalan satu tingkat. Rumus penjadwalan. Jika terdapat N besar proses serentak, serta setiap proses memiliki lama tanggap sebesar T besar, maka rata lama tanggap DR adalah DR (jumlah TI per N) dengan waktu sia-sia T besar kurang T kecil, yaitu waktu terbuang dalam antrian atau selama terkena preemsi. Rasio tanggap atau RT, yaitu perbandingan di antara lama proses terhadap lama tanggap. Rasio penalti atau RP, perbandingan ini di antara lama tanggap terhadap lama proses. RT sama dengan T kecil per T besar, dan RP T besar per T kecil. 3.1 Algoritma penjadwalan pertama tiba pertama dilayani atau PTPD atau FCFS atau FIFO, yaitu penjadwalan tanpa prioritas tanpa preemsi. Proses yang tiba lebih dahulu akan dilayani lebih dahulu. Jika tiba pada waktu yang bersamaan, akan dilayani sesuai dengan urutan pada waktu antrian. 3.2 Algoritma penjadwalan proses terpendek dipertamakan atau PTPD, SJF atau SJN. Penjadwalan dengan prioritas tanpa preemsi terdapat dua langkah, yaitu penutupan berdasarkan pendeknya proses yang dilayani. Jika proses yang terpendek tersebut belum tiba, maka prosesor akan melayani proses yang telah tiba sampai proses tersebut selesai. 3.3 Algoritma penjadwalan proses terpendek dipertamakan preemsi atau PTDP atau PSPN atau SRT. Penjadwalan dengan prioritas dengan preemsi beberapa ketentuan. Yang pertama, prioritas berdasarkan pendeknya sisa proses. Diperhatikan saat proses tiba atau saat proses selesai. Menghitung lama sisa proses dari semua proses yang sudah ada. Dan jika proses dengan sisa proses yang lebih pendek dari proses yang sedang dikerjakan, maka atas dasar preemsi proses yang sedang dikerjakan atau dikeluarkan dari prosesor. 3.4 yaitu algoritma penjadwalan ratio penalti tertinggi dipertamakan atau RPTD atau HPRN. Penjadwalan dengan prioritas tanpa preemsi. Ketentuannya adalah prioritas berdasarkan besarnya nilai ratio penalti. Rumus ratio penalti yaitu RP (S tambah T per T) dengan keterangan S adalah waktu sia-sia saat selesai sampai saat tiba, dan T lama proses. Tetap mendahulukan proses terpendek, namun prioritas proses panjang akan turut meningkat melalui peningkatan ratio penaltinya. Dan yang terakhir 3.5 yaitu algoritma penjadwalan putar gelang atau round robin atau time slice. Penjadwalan tanpa prioritas dengan preemsi. Ketentuannya yaitu 1. Kuantum waktu, yaitu waktu yang digunakan oleh prosesor untuk melayani setiap proses. 2. Prosesor akan melayani setiap proses berdasarkan antrian.
Dan yang terakhir, prosesor akan melayani sesuai dengan kuantum waktu yang sudah ditentukan. Jadi hanya itu yang dapat saya ringkas dan jelaskan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.